Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama si Bobby dan kita akan kembali nih sebentar ya mengomentari si Teng Rubianti yang nyambung komen tadi ya, bahwa dia mengatakan bahwa tidak mungkin saya dan Allah adalah satu. Nah, berarti dia nggak belum paham maksud saya. Ya, kita kan ngomong tentang apa ayat yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yang Yesus bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia dan Bapa adalah satu. Nah, itu konteks secara bahasa artinya ya saya katakan bahwa kalau ada dua entitas ya dikatakan satu, itu artinya bukan satu entitas lagi yang baru, bukan, tapi adalah satu kumpulan, ya kan? Ya, makanya kayak contohnya kayak si Teng Rubianti dengan bapaknya itu adalah bukan, kan itu kan dua entitas, satu entitas bernama Teng Rubianti dan satu entitas lagi namanya bapaknya. Nah itu kalau digabung ya satu ya, jadikan satu itu bukan satu entitas baru, tapi adalah satu kumpulan, yaitu disebut keluarga. Itu maksud saya. Jadi secara bahasa bukan sedang membandingkan antara Yesus dengan bapaknya dengan dia dengan bapaknya secara itu, tapi secara bahasa guys, pemakaian bahasa itu dia tidak paham. Jadi dia mengatakan bahwa Bobby Hidden tidak mungkin saya adalah satu. Maka saya katakan adalah secara bahasa itu mungkin bisa. Kita bisa menyatukan apapun itu secara bahasa. Ingat ya, secara bahasa ya, bukan secara arti. Ya, maksud saya adalah secara bahasa itu adalah tetap dua entitas yang berbeda tapi satu kumpulan. Nggak mungkin dua entitas itu jadi satu gitu. Contoh warna, misal pun contoh peleburan warna ya, misalnya warna putih dicampur dengan warna merah jadinya warna oranye. Nah itu adalah warna merah dan warna oranye, warna merah dan warna putih adalah warna oranye, enggak kan? Tetap warna merah dan warna apa namanya warna putih itu tetap adalah dua entitas berbeda, dua warna berbeda, digabung jadi satu baru jadi warna oranye. Jadi digabung dia. Jadi ketika digabung jelas warna oranye, tidak ada lagi warna merah, warna putih nggak ada lagi. Nah, tapi ini adalah dua entitas yang tidak digabung, paham ya? Tetap ada dua entitas gitu kan? Ya, jadi pada mulanya seperti apa namanya warna merah dan warna putih, guys, gitu. Nah, paham ya? Jadi secara bahasa itu bisa secara bahasa. Saya ingin menyampaikan bahwa dua entitas itu tidaklah bisa jadi satu entitas, tapi adalah satu kumpulan. Nah, ini yang perlu dipahami lagi ya. Ini lebih jelas lagi nih. Dia mengatakan bahwa ini orang kayak gini guys ya. Dia katanya perlu hikmah dari Yesus itu. Ini saya agak kurang setuju. Kenapa? Bukan kurang setuju lagi, tidak setuju. Kenapa? Karena gini, kita kan berikan Tuhan akal pikiran. Kita ini sebuah manusia itu sudah sempurna dikasih Tuhan. Udah ada otak yang bisa berpikir. Tinggal kita aja gunakan otak kita bagaimana untuk berpikir gitu kan. Jadi kita itu nggak bisa mengatakan oh kita butuh hikmah segala macam dalam Islam ya. Hidayah ya, yang disebut hidayah. Itu adalah Allah tuh Tuhan tuh memberikan kita tuh kemampuan untuk menggunakan akal kita dengan sepenuhnya. Sehingga kita tuh tidak lagi seperti manusia yang hanya dogma imani saja enggak, tapi juga tidak mendengarkan apa saja itu saja apa kata ulama, pendeta enggak, tapi kita tuh betul-betul memikirkan benar nggak dikatakan oleh ulama atau pendeta ini gitu. Itu namanya hidayah. Jadi ada orang yang tersesat bahkan di Islam itu tersesat dia tuh mengikuti ulama yang nggak benar gitu kan. Contohnya ulama su'u misalnya, ulama yang apa namanya yang tunduk pada pemerintah, yang apa ya mengekor pada pemerintah, yang jadi budak pemerintah gitu. Ada ulama seperti itu. Nah itu jadi nggak semua ulama kita ikutin gitu kan. Jadi makanya dikatakan hidayah itulah bagaimana kita tuh menyaring apa yang disampaikan oleh orang lain dengan akal pikiran kita, itu namanya hidayah. Jadi hidayah itu bukan kita tuh ikut pendeta, ikut ulama, enggak. Karena nggak semua pendeta, nggak semua ulama itu benar gitu kan. Ada juga yang salah. Karena manusia gitu kan, makanya ada beda pendapat. Ya kan? Jadi ada yang dikatakan apa ulama sesat bahkan kan. Nah, jadi kita tuh harus intinya adalah kita tuh justru dengan hikmah itu kita malah menggunakan akal, bukan dengan tidak menggunakan akal. Jadi seperti ini ya. Bobby Harian perlu pembahasan khusus tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Ya kan? Tuhan melampaui dan mendahului semua ciptaannya dan berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan melampaui dan mendahului semua ciptaannya dan berkuasa atas segala ciptaannya, tapi Yesus tidak seperti itu. Nah, itu poinnya. Coba Anda lihat Yesus. Apakah Yesus seperti itu? Apakah Yesus itu melampaui dan mendahului semua ciptaannya dan berkuasa atas segala ciptaannya? Tidak. Buktinya dia tidak berkuasa atas Israel, tidak berkuasa atas orang-orang yang hendak menyalibnya. Bahkan ketika dia dilempari batu ya, itu dia lari. Lempari batu oleh orang Yahudi dia lari. Gak berkuasa dia. Kalau orang berkuasa tuh soalnya dia akan menyuruh pengawalnya untuk nangkap orang itu gitu. Tapi dia tidak berkuasa. Sama kayak sekarang nih ya, kalau ada orang saya dilempari batu ya saya lari, berarti saya nggak punya kuasa. Kalau punya kuasa saya akan perintahkan pengawal saya untuk nangkap orang itu gitu. Itu berarti saya punya kuasa. Sama kayak misalnya presiden, dia punya pas pampres. Karena dia punya kekuasaan, dia nggak bisa sentuh.
Presiden yang bisa sentuh, apalagi Tuhan, guys. Nah, ini Yesus yang jangan dia itu bisa disentuh, guys. Anda bayangkan, bisa dilukai, bahkan bisa dibunuh. Nah, jadi kalau tadi makanya jelas melihat perbedaan antara Tuhan dengan Yesus. Tuhan memang melampaui dan mendahului semua ciptaannya dan berkuasa atas segala ciptaan, tapi Yesus tidak seperti itu. Berartinya Tuhan bukan Yesus, simple kan? Jadi Tuhan dan Yesus tidak satu dalam hal ini. Jadi Yesus dan Bapa satu dalam hal lain, yaitu sebagai satu dalam hal Tuhan dan utusannya. Yang mengutus dan diutus itu satu paket. Ada yang mengutus dan diutus, itu satu. Sama kayak menteri dan presiden adalah satu dalam hal pemerintahan. Yang satu presiden, satu menteri. Menteri diutus presiden mengutus menteri. Sama kayak Tuhan Allah dan Yesus sebagai yang mengutus dan diutus. Sama, guys. Nah, jadi itu mereka satu dalam hal itu, tapi mereka tidak satu dalam hal ini. Ketika Tuhan melampaui dan melalui semua ciptanya dan berkuasa atas segala ciptanya, Yesus tidak seperti itu. Artinya dalam hal ini Yesus dan Bapa tidak satu. Ya, paham ya? Jadi satunya nggak dalam segala hal gitu. Nah, itu perlu dipahami. Oke, jadi mungkin sekian dulu ada video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.